Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua dan juga ibu dosen. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi kami mengenai konsep dan metode asesmen perilaku abnormal. Sebelum memaparkan materi presentasi pada hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu ada Gabriela Amanda, Konita Laudia, Sinta Alifah, dan yang terakhir adalah Sally Anisya. Konsep asesmen. Definisi menurut para ahli. Menurut Malney dan Ward tahun 1976 dalam Urbina tahun 2004, asesmen psikologis adalah proses yang fleksibel, tidak terstandar, dan bertujuan untuk mencapai penentuan yang dapat dipertahankan terkait satu atau lebih masalah atau pertanyaan psikologis melalui pengumpulan, evaluasi, dan analisis data yang disesuaikan dengan tujuan awal pemeriksaan. Lalu yang kedua ada menurut Cohen dan Swerdick tahun 2010 yang berpendapat bahwa asesmen psikologis adalah proses mengumpulkan dan mengintegrasikan data-data psikologi yang bertujuan untuk melakukan evaluasi psikologis yang akan dicapai melalui penggunaan berbagai alat atau sarana seperti tes, wawancara, studi kasus, pengamatan perilaku, dan prosedur pengukuran lain yang dirancang secara khusus. Definisi asesmen psikologis secara umum. Asesmen psikologis adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dalam upaya mengukur dan mengamati perilaku klien yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan klinis apa yang sedang dialami oleh klien tersebut sehingga dapat dilanjutkan dengan pemberian treatment yang sesuai dengan permasalahan klien. Selanjutnya ada karakteristik asesmen, yaitu terdiri dari 6. Yang pertama, sifatnya lebih kompleks. Kedua, durasi lebih lama. Ketiga, melibatkan sumber data tambahan. Yang keempat, ideografik, yaitu berasal dari kata Yunani yang artinya pemisahan atau pembeda. Ia menghubungkan pendekatan individualistik atau unik dalam ilmu dan biasanya berlawanan dengan istilah nomotetik yang mengacu pada hukum umum ilmiah alam. Yang kelima, peran asesor tidak dapat digantikan, dan yang keenam adalah memerlukan kualifikasi ahli. Selanjutnya ada 8 alat atau sarana asesmen psikologi. Yang pertama adalah tes, kedua interview, ketiga portofolio, keempat daftar riwayat kasus atau permasalahan, kelima observasi perilaku, keenam tes bermain peran, ketujuh CAPA atau Computer Assisted Psychological Assessment, dan yang kedelapan adalah alat-alat lainnya seperti rekaman video, alat medis, dan sebagainya. Berikut adalah 6 persyaratan dalam menentukan asesmen. Yang pertama, autentik, yaitu perilaku nyata dalam setting nyata. Yang kedua, konvergen, yaitu sumber informasi yang beragam. Yang ketiga, kolaborasi, yaitu dilakukannya bersama terutama sekali dengan pengasuh. Yang keempat, equity, yaitu mampu mengakomodasi kebutuhan khusus anak. Yang kelima, sensitivitas, yaitu dapat memasukkan materi yang cukup untuk perencanaan keputusan. Dan yang keenam adalah kongruen, yaitu adanya kesamaan prosedur yang diterapkan baik dalam perkembangan maupun evaluasinya. Tentunya, asesmen psikologi memiliki tujuannya. Yang pertama, sebagai klasifikasi diagnostik. Yang kedua, untuk dapat mengetahui deskripsi. Yang ketiga, untuk mengetahui prediksi. Yang keempat, untuk menyeleksi kekurangan yang tidak diketahui. Kelima, untuk memahami psikis seseorang. Yang keenam, mengurangi bias yang muncul pada saat asesmen. Yang ketujuh, untuk mengklasifikasikan perilaku. Selanjutnya, metode asesmen psikologi.
Wawancara klinis. Salah satu teknik asesmen yang umum misalnya adalah wawancara klinis. Ketika seorang psikolog berbicara kepada klien tentang kekhawatiran dan sejarahnya, mereka dapat mengamati bagaimana klien berpikir, beralasan, dan berinteraksi dengan orang lain. Observasi. Observasi dalam psikologi klinis bertujuan untuk mendapatkan data tentang permasalahan klinis. Metode observasi dalam psikologi klinis digunakan dengan metode lain seperti wawancara dan tes untuk menentukan intervensi yang cocok pada subjek. Beberapa manfaat dari observasi yaitu untuk mengidentifikasi simptom dari suatu gangguan, mengidentifikasi tingkat gangguan sebagai pendukung dalam proses konseling atau terapi. Tes. Selain menggunakan metode wawancara dan observasi, asesmen juga dapat dilakukan melalui pemberian tes, baik tes kognitif maupun tes kepribadian kepada klien. Tes ini bertujuan untuk memperoleh data terkait kemampuan kognitif dan kepribadian atau karakter yang dimiliki klien, di mana hasil dari tes ini dapat memberikan gambaran terkait diri klien sehingga dapat menjadi salah satu acuan dalam menentukan langkah apa yang akan diambil selanjutnya. Salah satu contoh tes kognitif yang dapat diberikan kepada orang dewasa yaitu Wechsler Adult Intelligence for Edition. Sementara tes kepribadian terbagi atas tes non-proyektif dan tes proyektif, di mana salah satu contoh tes non-proyektif untuk orang dewasa yaitu MMPI 2 dan contoh tes proyektif yaitu Rorschach. Informed consent dalam asesmen. Yang pertama, psikologi atau ilmuwan psikologi harus memperoleh persetujuan untuk melaksanakan asesmen, evaluasi, intervensi, atau jasa diagnostik lain sebagaimana yang dinyatakan dalam standar informed consent. Yang kedua, interpretasi hasil asesmen. Dalam menginterpretasi hasil asesmen, psikologi disebutkan harus mempertimbangkan berbagai faktor dari instrumen yang digunakan, seperti karakteristik peserta asesmen sehingga dapat mempengaruhi ketepatan interpretasi dan keputusan. Yang ketiga, penyampaian hasil asesmen. Data asesmen psikologi, hasil asesmen, psikologi harus memperhatikan kemampuan pengguna layanan dalam menjelaskan hasil asesmen psikologi. Yang terakhir, menjaga alat, data, dan hasil asesmen psikolog atau ilmuwan psikologi wajib menjaga kelengkapan dan keamanan instrumen atau alat tes psikologi. Data asesmen psikologi dan hasil asesmen psikologi sesuai dengan kewenangan dan sistem pendidikan yang berlaku, aturan hukum dan kewajiban yang telah tertuang dalam kode etik ini. Sekian materi presentasi yang dapat kami paparkan kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.